pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perubahan untuk Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valentinus Balakwato sebagai Kepala SMP Negeri 1 Atap Priampuho. Pada kesempatan ini, saya mencoba berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran mendalam yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Atap Priampuho. Pada kesempatan ini saya mencoba membagi pengalaman terkait dengan morning sharing. Nah, Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya mencoba memulai dengan alur start. Yang pertama kita lihat situasi. Yang pertama, SMP Negeri 1 Atap Priampuho selama ini menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, SMP Negeri 1 Atap Priampuho baru menerapkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan 8 dimensi profil lulusan, sehingga kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang selama ini kami jalankan, kami integrasikan dalam bentuk kegiatan kokurikuler pada pilihan bentuk kegiatan lain. Pembelajaran mendalam belum sempurna dijalankan karena kami masih menyusun administrasi pembelajaran. Yang ketiga, penerapan pembelajaran mendalam belum sempurna diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik belum semuanya berani mengungkapkan ide dan pikiran mereka, baik pada saat diskusi kelompok dalam proses pembelajaran maupun pada saat diskusi dengan Bapak Ibu Guru. Yang keempat, sebagian besar peserta didik masih berada pada perasaan takut salah atau belum berani tampil berbicara di depan umum. Adapun latar belakang yang kami lihat, dengan melihat situasi tersebut di atas, maka SMP Negeri 1 Atap Priampuho menyepakati untuk mengadakan beberapa kegiatan untuk melatih peserta didik agar mereka mampu mengungkapkan ide dan pikirannya, serta berani tampil untuk berbicara sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan. Salah satu di antaranya adalah kegiatan morning sharing. Kegiatan morning sharing atau child time merupakan salah satu program harian SMP Negeri 1 Atap Priampuho yang bertujuan menumbuhkan budaya positif, membangun karakter, dan memperkuat keterampilan sosial emosional peserta didik. Program ini menjadi bagian dari penguatan karakter dan implementasi pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap hari setelah apel pagi yang beriringi dengan kegiatan penguatan karakter. Melalui morning sharing, peserta dididik untuk mengungkapkan perasaan, berbagi pengalaman, dan bersama-sama memaknai nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan empati. Selain itu, morning sharing ini juga bertujuan, yang pertama, menumbuhkan kebiasaan relektif dan komunikasi positif antar peserta didik. Yang kedua, penguatan karakter peserta didik. Yang ketiga, membangun kedekatan emosional antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dan inquiry kolaboratif dalam keseharian di sekolah. Nah, sasaran kegiatan ini adalah 225 siswa yang terdiri dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, yang didampingi oleh guru wali kelas, guru piket, guru BK, dan guru wali. Waktu pelaksanaannya adalah setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 7.00 sampai 7.30 bertempat di lapangan upacara SMP Negeri 1 Atap Priampuho. Adapun tantangan yang kami alami, yang pertama, kurangnya komitmen dan konsisten dari Bapak Ibu guru piket dalam melakukan kegiatan ini. Karena sering Bapak Ibu guru piket terlambat, namun digantikan atau dilaksanakan oleh teman-teman guru lain.
Yang kedua, sebagian peserta didik belum berani tampil secara spontanitas sehingga harus menunggu ditunjuk oleh Bapak Ibu guru piket. Dan yang ketiga, tergesernya waktu pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari tantangan ini kami mencoba memilih bentuk dan tahapan kegiatannya. Bentuk kegiatan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk child time, artinya bahwa siswa menceritakan pengalaman pribadi atau menceritakan apa yang dirasakan dalam kehidupannya baik di rumah maupun di sekolah, yang didampingi oleh Bapak Ibu guru piket dengan suasana hati yang riang gembira tanpa ada paksaan. Sehingga perlu kita ketahui bahwa peserta didik harus diberi ruang untuk mereka berbicara. Tahapan kegiatannya seperti pertama, pembukaan. Ini dipandu oleh Bapak Ibu guru, yaitu salam dan refleksi singkat. Yang kedua, pemanasan. Nah, sering kami menggunakan play to game atau ice breaking atau menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penguatan karakter. Yang ketiga, berbagi cerita. Inilah sharing time atau waktu yang kita berikan kepada peserta didik untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, atau hal positif yang dialami, di mana guru memberikan respon empatik dan reflektif nilai-nilai karakternya. Dan yang terakhir adalah diskusi singkat dan penutup. Di penutup ini ada afirmasi positif yang dilakukan oleh peserta didik dan guru piket bersama-sama doa dan pesan dari guru piket untuk memulai pembelajaran. Ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang harus disesuaikan atau harus mana ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang harus disesuaikan atau harus mana ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang harus disesuaikan atau harus karena ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang harus disesuaikan atau harus karena ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang harus disesuaikan atau harus karena ketika kita membuat latihan membaca berulang, lalu pengaruhnya terhadap hasil belajar mereka nanti seperti apa? Berubah, meningkat, atau tetap, atau menurun? Itu yang prinsip pembelajaran mendalam yang kami ambil di sini adalah pendekatan inquiry kolaboratif dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan bertanya. Ini guru piket memancing peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan relektif. Yang kedua, tahapan mengeksplorasi. Di sini siswa saling bertukar pandangan dan juga pengalaman yang mereka alami. Dan yang ketiga, tahapan menjelaskan. Setelah mereka melakukan sharing pengalaman atau mengungkapkan ide dan pikiran, guru dan peserta didik sama-sama menemukan makna dari pengalaman tersebut. Dan tahapan berikut adalah tahapan menerapkan. Nah, di sini siswa diberi ruang dan berkomitmen untuk menerapkan nilai
nilai yang dialami di kegiatan morning sharing tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah tahapan reflektif, yaitu setiap minggu kami melakukan refleksi bersama. Bagus. Nah, Bapak Ibu, Dan hasil yang walaupun diperoleh hanya ada beberapa siswa yang sering terlibat meningkatnya rasa percaya diri untuk menanggapi komunikasi peserta atau didik. memberikan Yang pendapat kedua, terbangunnya selama hubungan pembelajaran emosional berlangsung, positif antara siswa dan guru. tetapi Dan yang pada ketiga, akhir-akhir ini tumbuhnya kesadaran diri, empati, yang tadi pertanggung jawab, saya dan pembelajaran yang sosial hanya melihat 1-2 orang saja yang pada bisa peserta memberikan didik. pendapat, Dan yang akhirnya keempat, terwujudnya budaya sudah sekolah yang lebih positif dan dari setengah inklusif. bagian Dan yang kelima, peserta meningkatkan yang partisipasi aktif peserta terlibat didik aktif dalam proses pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah pendapat salah satu khusus pengalaman yang selama proses pembelajaran itu dialami oleh peserta, baik yang berupa dialami oleh cerita peserta didik pengalaman atau ketika berkaitan dengan menerapkan materi. kegiatan morning sharing. Mungkin dari saya itu saja. Eh, hasil dari refleksi dalam kegiatan morning sharing. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat, terima kasih sudah menyaksikan video singkat saya. Mari bergerak bersama dari fixed mindset menuju growth mindset. Sekian dan terima kasih.